Stefan Helsa. Oke, seperti biasa aku akan masak spesial. Kali ini aku akan masak seafood. Bahan utamanya ikan ya. Ini tuh kalau misalnya kalian ke luar negeri kayak ke Malaysia gitu, gulai ikan kakap, gulai kepala ikan kakap. Biasanya terkenal banget di salah satu tempat gitu. Terus di Singapura juga ada gulai ikan kakap. Jadi hari ini aku akan bikin gulai kepala ikan kakap. Tapi nggak mesti ikan kakap juga sih, ikan biasa juga nggak apa-apa. Cuman kali ini aku punya ikan kakap yang kayak gini ya, segede gini, segede gaban. Nih, masih fresh juga. Terus ini bahan-bahan lainnya untuk bumbu gulainya seperti biasa, cabai merah, cabai rawit, lengkoas, jahe, kunyit, terasi, bawang merah, bawang putih. Nih semuanya bahannya di sini. Kayak bumbu merah biasa lah, tapi nanti kita bikinnya pakai santan kayak gitu. Oke guys, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, kita ngopi dulu. Besok. Oke, jadi step pertama yang kita lakukan adalah menghaluskan bumbu merahnya ya. Langsung di blender aja boleh, tapi ini aku mau potong dulu si cabai-cabai. Bijinya boleh dibuang, boleh enggak, tapi di sini aku nggak mau buang ya. Tinggal kita masukin ke food processor atau blender bumbu biasa ya, semuanya. Oke guys, karena ini kurang gede, aku salah perkiraan, kita pakai yang gelas rada gedean. Pindahin aja semuanya ya. And then di sini aku kasih 3 cabai rawit untuk di dalam bumbu halusnya. Nanti sisanya kita iris ya. Terus bawang merah semuanya masukin. Bawang putih. Terus ini ada terasi. Terasinya udah dibakar tadi ya. Sama kunyit juga udah dibakar. Terus lengkoas masukin aja. Sini ada jahe juga, masukin. Oke, habis gitu sekarang kita mau kasih minyak sedikit supaya dia ngeblendernya lebih gampang. Nah, guys, jadi karena aku nggak ada tutupnya ini karena hilang gitu ya. Jadi aku mau tutup ini pakai piring kayak apa gitu ya. Oke, ditutup aja, harus bisa. Nah, kalau kayak gini kalian boleh kayak diaduk-aduk dulu ya. Tutup lagi. Ini wangi sekali bun, campuran terasi, lengkoas, jahe jadi satu di sini ya. Ini udah cukup sih, udah semuanya udah hancur kayak gini ya. Sekarang boleh kita tumis. Jadi ini sekarang bumbu halusnya sudah ready, kita tumis seperti biasa. Nyalakan apinya. Terus kita minyaknya di sini nggak usah terlalu banyak karena di sini tadi kan sudah ada kandungan minyak ya. Nah, kalian pakai air juga boleh, tapi kalau air nanti prosesnya agak sedikit lama gitu. Karena kalian harus nyusutin si airnya dulu sampai kering, baru dia bisa tergoreng seperti itu, kurang lebih ya. Kalau ini bumbu halus, biasanya kalau di tempat aku dulu waktu aku sekolah di Surabaya itu namanya bumbu lempar. Bumbu lempar itu sereh, lengkoas, daun jeruk, daun salam. Nah, ini sudah mulai cukup panas. Sekarang kita masukin bumbu halusnya. Penting sekali kalau memasukkan bumbu ada bunyi gitu ya, tandanya udah cukup panas. Udah masukin semua, sekarang kita tumis ya sampai dia benar-benar matang. Nanti sampai warnanya berubah, kemudian aromanya juga udah keluar. Kalau misalnya nanti dia matang juga ada tandanya gitu loh, dia split sama minyaknya. Kita tumis sekitar 5-7 menit. Bahkan kalau misalnya apinya kurang gede bisa sampai 10 menit. Oke, jadi ini sudah hampir matang, cuman masih belum. Sedikit lagi, udah berubah warna, kemudian wanginya juga udah berubah. Sekarang aku mau siapin untuk bumbu lemparnya ya. Di sini ada serai. Kalau misalnya kalian biasa lihat di resep, 1 batang serai kurang, harus 2. Kemudian di sini aku ada daun salam. Ini daun salamnya sudah lumayan kering tapi nggak apa-apa.
masih bisa dipakai dan wanginya juga masih ada, it's there gitu. Pakaiin 2, di crack aja biar lebih keluar baunya ya. Masukin, diaduk ya biar nggak gosong. Lalu jangan lupakan peran daun jeruk, penting sekali daun jeruk ya. Memang agak panjen gitu baunya, cuman kalau ada daun jeruk dia lebih strong gitu loh. Ini mau aku robek biar ini yang nggak keikut si tulangnya. Terus kita masukin juga Dadadadadam. Ya. Kita aduk lagi. Nih, kalau misalnya si bumbunya tadi sudah hampir matang, terus kita tambahin bumbu lemparnya, ini aromanya bener-bener nano-nano gitu loh, Indonesian banget. Meskipun berbeda-beda, tapi ketika disatukan susah ngomongnya. Wangi deh pokoknya, penting banget ada bumbu lempar dan daun jeruk. Nih guys, jadi sekarang ini sudah matang. Karena pemakaian minyak tidak terlalu banyak, jadi dia tidak oily gitu loh. Matangnya benar-benar si bawangnya, bawang putih, cabenya tercaramelize dengan baik. Ya, kayak gini ya. Oke, jadi si bumbu gulainya sudah ready. Sekarang kita boleh tambahkan sedikit air ya. Kita masukin air sedikit aja, sekitar 100 sampai 150 ml. Nah, sekarang ini sudah kita kasih air, boleh di light seasoning dulu, kemudian ikan masuk, baru deh yang strong seasoning. Alright. Oh iya, di sini aku juga mau pakai terasi bangka. Ini tuh biasanya bisa dipakai buat coletannya kerupuk atau campuran sambal. Jadi dia bener-bener kalau diginiin aja bisa langsung dimakan. Jadi buat nambah rasa umaminya gitu ya, mengganti micin. Cocok banget sama seafood soalnya. Kita masukin aja sekitar 1 sendok teh. Ya. Lalu kita mau beri dia bumbu, garam, gula, dan kawan-kawan. Kita kasih light seasoning dulu. Boleh kasih garam sedikit aja. Lalu di sini untuk gulanya aku mau pakai brown sugar ya, biar warnanya sedikit lebih gelap dan beda sih rasanya sama gula pasir. Sedikit dulu aja. Oke, setelah diaduk sekarang kita masukin si bintangnya, kepala ikan kakap ya. Oke, jadi ini si kepala ikannya kan sudah masuk, terus aku tambahin air sedikit lagi sampai dia setengah ketutup gitu. Terus sekarang sebelum gini, jadi cara untuk mematangkannya nanti kita tutup biar lebih cepat karena uapnya kan di dalam. Jadi sekarang mau nambahin dulu irisan cabai supaya pedesnya lebih kerasa gitu. Terus kita aduk dikit. Karena ini ikannya cukup besar, jadi mungkin kita akan tutup selama kurang lebih 5 menit ya. Tutup dulu. Jadi fungsinya ditutup supaya uapnya di dalam, panasnya rata, dia muter di dalam, jadi matangnya lebih cepat. Jadi ini sudah sekitar 5 menit ya. Sudah matang ikannya, udah pasti. Nggak usah dibalik, nggak apa-apa. Karena tadi kan udah ada kerendam gitu ya. Sekarang kita boleh langsung seasoning. Ini yang aku bilang seasoning keduanya, yaitu seasoning yang lebih strong. Karena lebih gampang kita adjustnya gitu kan. Jadi liquidnya maunya segini, nanti rasanya maunya seberapa. Sini aku pakai chicken powder. Nyedap rasa, terserah merek apapun. 1 sendok teh aja. Lalu boleh masukin garam lagi. Ini ya, seikhlasnya lah. Habis itu brown sugar lagi supaya balance. Terus kita boleh cobain dulu. Baru nanti kalau ada kurang apa baru ditambahin. Kita tambahin gula sedikit lagi supaya lebih balance ya rasanya. Ini sudah cukup strong, cuma kurang manis sedikit aja. Nah, kalau dari seasoningnya ini udah pas ya.
aslinya dapat, pedes dapat, manis dapat, umami juga dapat dari terasi tadi. Sekarang aku mau nambahin santan. Santannya aku pakai yang instan aja, yang kental. Masuknya terakhir. Ketika santan masuk, api dikecilin ya. Oke, masukin. Santan sudah masuk, sekarang kita nunggu sampai dia mendidih lagi, tapi dengan api kecil aja ya. Tuh, langsung lebih menggugah selera ketika santan masuk ya. Karena kalau misalnya santan pakai api besar, takutnya dia split, pecah, jadi kurang cantik. Setelah santan masuk, sudah mendidih. Sekarang boleh kita matikan apinya ya. Wow, looks so yummy. Kalau kalian mau lebih kental lagi juga sebenarnya bisa, tapi karena biasanya gulai ikan kakap itu dia lebih berkuah, jadi kekentalan segini udah cukup ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita taste dulu. Harusnya ini udah pas ya. Mantap lah, pedas, manis, asin, strong. Sekarang kita plating. Oke, jadi si gulai ikan kakapnya sudah jadi. Cantik sekali bukan? Sekarang aku mau taruh di atasnya taburan kayak gitu. Sebenarnya biasanya aku bikin sambal bawang kering, tapi karena ini udah cukup pedas, sekarang boleh tambahin kacang gitu ya, supaya nambahin tekstur. Cuman kita crush aja, nggak usah terlalu halus, yang penting agak hancur. Nah, jadi ini udah cukup hancur. Kayak gini lah ya, masih ada bitesnya gitu, masih bisa di-krek gitu. Kita boleh langsung taburin di atasnya ya. Tambahin juga bawang goreng, bawang merah goreng ya. Guys, jadi gulai ikan kakapnya sudah jadi. Gulai kepala ikan kakap ya. Nih, dilihat konsistensinya sungguh-sungguh kental ya. Bukan yang cair-cair kayak gitu. Paling enak dimakan pakai nasi. Ya mari kita coba, mari kita coba. Siram dulu ke nasinya. Terus sekarang kita potek-potek si gulai ikan kakapnya ya. Gulai ikan kakap. Nih, kalau matangnya bagus, dia masih flaky, tidak dry. Tuh, ya, mantap gulai. Canda gulai. Wuhu. Tambahin lagi. Wuhu. Cek tak mana cek bro. Mari kita coba. The best part ya, habis masak dicobain. Selamat makan. Jadi tekstur dari ikannya sendiri masih flaky, terus padat juga karena masaknya nggak terlalu lama. Kemudian yang bikin tambah enak adalah ada crunch dari kacangnya, ada wangi dari daun jeruknya, bawang goreng. Pokoknya ini semua nano-nano, tapi ini jamin deh ini enak banget. Beda sama gulai-gulai yang cair kayak biasanya, ini lebih kental, lebih thick, lebih lebih-lebih lah pokoknya. Jadi kalian jangan lupa untuk cobain. Resep ini juga bisa kalian pakai untuk ayam, bahkan tahu tempe, telur pun bisa dipakein kuah gulai. So, sampai situ dulu. Semoga membantu, semoga terhibur, semoga bisa membantu untuk memasak. Oke. Tak ngopi sih, bro. Bye-bye.